berarti kelas kecil terakhir nih. Dan minggu depan atau pertemuan 12 jangan sampai tidak hadir. Karena saya mau ada kuis dan juga ada bocoran untuk proyek akhir. Karena nanti di pertemuan 13, 14, 15 kalian sudah kelas besar gitu ya. Jadi untuk pertemuan kelas kecil terakhir di pertemuan 12 diharapkan pada datang ya ke kampus, insya Allah offline. Nanti ada kuis dan nanti ada kisi-kisi mengenai apa aja yang harus dibuat pada saat proyek terakhir. Nah, jadi diharapkan hadir ya di pertemuan 12. Selain itu, untuk hari ini kita melanjutkan materi mengenai RI. Sebentar ya. Ini ya, udah itu ya, udah terlihat ya. Mudah-mudahan udah bisa melihat saya screen-nya. Jadi hari ini melanjutkan minggu lalu hanya satu dimensi, hanya seperti ini ya, gitu ya. Di minggu ini dua dimensi, berarti ada array lainnya atau array dalam array ya sebutannya. Nah, kita lihat dulu ya deskripsinya. Ini dua dimensi merupakan sebutan untuk array dengan penomoran indeksnya menggunakan dua buah angka. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram kartesius. Analogi lain yang bisa digunakan adalah matriks. Nah, ini ya, matriks. Mungkin masih ingat ya, matematika ya. Jadi di dalam matematika, matriks terdiri dari kolom dan baris. Ingat, karena ini dua dimensi, maka ada pasangannya. Ya, misal baris 1 kolom 2 atau baris 3 kolom 1. Misal. Dan konsep inilah yang menjadi dasar dari array dua dimensi. Jadi kalau hanya satu, hanya kolom aja, ya, sorry, hanya baris saja, maka itu bukan dua dimensi, tapi masih satu dimensi ya kalau hanya baris. Oke, sebenarnya array dua dimensi adalah array yang ada di dalam array. Misal ada sebuah array dua dimensi dengan ukuran 2 kali 2, maka pada sebuah sel pertama akan ada sebuah array satu dimensi di dalamnya. Ya, istilahnya ini ada array ya, array satu dimensi, lalu ada array lainnya. Nah, ini ya sebutannya dalam satu sel. Oke, berikutnya dalam deklarasi mengenai array dua dimensi ada misalnya bahasa algoritma gitu ya. Dengan menuliskan nama array adalah array, lalu dia di baris keberapa, kolom keberapa, dan tipe datanya apa. Ya, kalau ditranslatekan ke dalam lebih detail, misal nama arraynya adalah tab in gitu ya. Lalu kita menunjuk ke array keberapa, nah ini kita isi nih baris ke sekian, misalnya 5 gitu ya, atau kolom ke sekian ya, dan seterusnya. Nah, dari ini itu bisa ditranslate ke dalam bahasa C, misal seperti ini. Dari bahasa algoritmik, nama array baris ke n, kolom ke n, lalu tipe data, maka dalam bahasa C kita menulisnya sebagai berikut. Pertama kita jelaskan dulu tipe datanya apa, lalu nama arraynya kita kasih nama apa, lalu barisnya berapa, kolomnya berapa jumlahnya. Maka kalau dituliskan dalam bahasa pemrogramannya, datanya adalah integer, nama arraynya adalah tab integer, jumlah baris yang disiapkan adalah 20, jumlah kolom adalah 10. Ya, jadi ini bentuk deklarasi atau cara penulisan array di dalam bahasa C ya. Ini dua dimensi. Nah, array itu kita bisa mengisi ataupun mengakses atau memanggilnya. Bedanya di mana? Pertama, dalam bahasa algoritmik,
Kita membuat nama arraynya dulu, baris keberapa, kolom keberapa, nilainya berapa. Kalau dituliskan jadi seperti ini ya. Misalnya nama arraynya adalah tab integer, baris ke satu, kolom ke satu, lalu panah ya, nilainya 5. Berarti 5 ini dimasukkan ke dalam baris ke satu, kolom ke satu. Ya. Lalu dalam bahasa C seperti apa? Saya tulisnya begini. Nama array, baris ke berapa, kolom ke berapa, pakai sama dengan nilainya berapa. Contoh, tab integer, kolom ke baris ke 0, kolom ke 0, nilainya 5. Nah, untuk mengetahui posisi 0, baris ke 0, kolom ke 0 itu di mana? Nanti ya di slide berikutnya. Nah, ini adalah cara memberikan nilai. Lalu bagaimana dengan mengakses? Nah, mengakses atau memanggil nilai array tertentu. Misalnya kita pakai nama array ini berapa, baris ke berapa, kolom berapa yang akan kita panggil. Contohnya ini, tab integer, baris ke satu, kolom ke satu. Kalau dalam bahasa C kita pakai nama array, langsung aja dalam dengan tanda kurung siku ini ya, baris, lalu spasi, kurung siku lagi kolom. Contoh, tab integer, baris ke 0, kolom ke 0. Ya, jadi bedanya kalau mengisi artinya kita memasukkan nilai, tapi kalau mengakses kita melihat ada isinya berapa sih di baris ke 0, kolom ke 0 gitu ya. Nah, sebelum masuk ke itu ya, ke penomoran. Nah, matriks tadi sudah dijelaskan pada di depan. Matriks merupakan sekumpulan informasi bertipe sama yang setiap individu elemennya terdefinisi berdasarkan dua indeks yang biasanya dikonotasikan dengan baris dan kolom. Indeks pada metrik harus mempunyai batasan dan sifat yang sama dengan indeks pada array satu dimensi. Contoh metrik yang sering kita lihat sehari-hari adalah tabel. Ya. Nah, bentuknya kayak apa sih? Nah, kayak begini ya bentuknya ya. Jadi di sini ada baris, ada kolom. Misalkan akan dibentuk matriks 3 kali 3, 3 kali 3 berarti 1, 2, 3 ya, ada 3 baris, 1, 2, 3 ya, berarti ada 3 kolom. Nah, misal di A ini ada di baris ke berapa? A ini ada di baris ke 0, lalu kolom ke 0. Jadi kalau kita ingin mengakses baris ke 0, kolom ke 0, nilainya adalah A. Lalu kalau kita balik, misalnya kita akan memasukkan nilai B di dalam baris ke 0, kolom ke 1, maka nilai B itu kita tempatkan di sini. Ya, baris ke 0, kolom ke 1. Ya, ini kalau misalnya kita ingin memasukkan nilai. Jadi ini eh, mirip tabel ya, mirip tabel. Nasabahnya itu siapa? Nah, ini mungkin masih ingat ya, struktur cara penulisan. Misal kita akan membuat penulisan matriks secara umum gitu ya. Sama program matriks. Contoh pengisian matriks sebanyak 4 data. Deklarasinya berupa A sama dengan A titik 2 array atau A array. Nilainya berapa? Itu kan 0 sampai 4 tadi. Sorry. 4 data ya. Lalu bentuknya adalah integer. Baris kolom isinya adalah integer. Algoritma maka untuk baris kesekian antara 0 sampai 3 harus ngapain? Untuk baris kesekian, untuk kolom kesekian 0 sampai 3 ngapain? Dan inputan matriks berupa baris dengan kolom. Lalu selesai. Ya, ini shortcut untuk penulisan dalam array 2 dimensi. Lalu bagaimana dengan eh, bentuk dalam real bahasa C? Ini ada contoh seperti ini. Ada include, stdio, integer main, integer matrix 2, 3, lalu ada nilainya, lalu dicetak, lalu selesai. Kira-kira dengan contoh seperti ini, berapa hasilnya? Anda bisa? Kira-kira yang akan muncul apa? Silakan. Kira-kira berapa hasilnya kalau dicetak? Siapa yang bisa?
Coba Muhammad Aufal, bisa Muhammad Aufal? Izin menjawab Pak, buat hasilnya itu bentar Pak. 1/8 ya Pak? Oke, kita tampung dulu Rehan. 1/8. Oke, yang lain? Yang lain? Coba yang perempuan, coba Jihan, Jihan. Sesuatu yang dia oh bagus itu Jihan? Kalau yang perempuan hilang nih. Jihan, gimana Jihan? Bukan Natsua deh, Natsua. Natsua, Natsua Aprilianti. Natsua, berapa Natsua? Wah, ini pada ngumpet semua ini. Ayo coba siapa? Usep, Usep, coba Usep. Ya, Pak. Ya, berapa hasilnya? strategi marketing. Kalau di print berapa yang muncul? Kalau dicek 1/8 bukan, Pak? Ah, kamu ngopi doang jawaban kalian. orang Insya lain Allah. Oke, yang lain coba. Siti, Siti, coba Siti, Siti, Siti Rini, Siti Rini. itu memperlukan Aduh, ini yang perempuan ngilang semua nih. Afifah, Afifah, coba Afifah. modal Iya Pak, Berapa hasilnya? itu sama 8 Pak. Oh, sama dong. Oke, kita cek ya. Yang mau pakai coding boleh silakan. Kita cek secara manual aja. Ini ada di sini ada 2 baris, 3 kolom. 2 baris. Ya kolomnya. Nah, nilainya berapa? 142, 3, 6, 8. Yang diminta mencetak baris ke-0, kolom ke-2. Ini adalah baris ke-0, ini baris ke-1. tentang apa Lili? Ini kolom ke-0, ini kolom ke-1, ini ke-2. Jadi yang dicetak mana? 2, Pak. Iya, 2. Betul. Jawabannya 2. Jadi untuk membuktikan benar atau salah, ya kita hitung manualnya, kita baca secara manual. Jawabannya adalah 2. Kalau yang mau nyoba silakan, pasti jawabannya adalah 2. Jadi berapa hasilnya? 2. Nah, oke, jadi misalnya ini adalah bentuk translasi dari matriks yang tadi, yang kotak-kotak tadi ya, dibuat ke dalam bahasa C. Misalnya ini adalah integer A, arraynya ada baris keempat, ada kolom 4, lalu ada 2 integer I dan J, lalu isi metriknya berupa I sama dengan 0, I kurang dari 2, I bertambah, ya, J, J dari J sama dengan 0, J kurang dari 2, J bertambah. Kak, kita lihat di sini ada scan, berarti dimasukin ya, ada pemasukan, membuat matriksnya, lalu dicetak. Cetaknya for I dan for J juga. Lalu print hasilnya berapa? Berdasarkan dari scan F-nya tadi. Tahu kalau di dalam eh, penulisannya nanti ya, nanti kita akan bahas. Nah, untuk matriks itu selain tadi kita bisa mengakses, menginput, dia juga bisa dijumlahkan. Misal ada 2 metrik, metrik 1, metrik 2, maka kalau ditambah adalah A plus P dan B plus Q. Ya, jadinya seperti ini. Yang di bawah A plus R, D plus S. Nah, ini penjumlahan metrik ya.
Kalian mungkin dulu pernah belajar lupa, jadi ini saya ingetin lagi. Jadi metrik itu bisa kita jumlahkan ya. Nah, ini contoh di dalam eh, codingnya. Ini saya sudah bikin sebentar. Misalnya seperti ini ya. Ini sudah disiapkan ya. Maka kalau kita jalankan Contoh ya, contoh. penjumlahan metriknya seperti apa? Misal masukkan baris matrik Semula gimana? ya, misalnya 3 lah ya. Sebelah kolomnya 3 juga. Oh, Maka kita masukin nih nilainya nih masing-masing bagian ya. Terus kita balik aja misalnya. Maka penjumlahan dua metrik ini menghasilkan nilai yang sama. Oke, sekarang kita buktikan ya secara manual. Ini adalah baris ke-0, kolom ke-0. Baris ke-0, kolom ke-0. 1 tambah 9, 10 ya. Oke, berikutnya baris ke-0, kolom ke-1. Baris ke-0, kolom ke-1. 2 tambah 8, 10. Benar ya. Berikutnya baris ke-0, kolom ke-2. Baris ke-0, kolom ke-2. Baris ke-0, kolom ke-2. 3 tambah 7. 10 ya, nanti benar ya. puasnya. Jadi untuk menguji apakah benar, maka Anda harus mengetahui cara membaca matriksnya ya. Oh, Jadi dengan hasil seperti ini, maka jumlahnya pasti benar ya. Jadi Anda mau menginput berapa nilainya, lalu Anda bisa jumlahkan secara manual, maka akan dapat hasil benar atau salah. Ya, oke, itu ya contoh untuk penjumlahan matriks. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, di sini ada latihan 1 sampai 5 ya. Silakan dikerjakan dan ingat ya, ada yang sudah ada output yang diharapkan gitu ya. Berarti harus sesuai. Kalau misalnya tidak ada seperti ini kosong, maka Anda harus melakukan apa yang diminta dengan ketentuan seperti ini. Tampilkan isi dari elemen ke-1 kolom ke-0. Nah, nanti Anda harus menampilkan. Ya, silakan Anda buat. Dan ini nggak ada, berarti Anda juga harus menentukan. Ya, menentukan sendiri. Nah, ini soal 1 sampai 5 dikerjakan sesuai jam perkuliahan. Jadi setelah ini Anda silakan buat latihannya. Ini saya share di chat room ya sebentar. Ini filenya agak besar ya, 2,5 mega. Jadi kalau downloadnya agak lama, harap maklum, filenya besar. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau ada yang belum jelas, Pak, izin bertanya, Lisa, silakan. untuk deadline jam berapa, Pak? Apa? Untuk deadline jam berapa? Jam perkuliahan, kalian sampai jam berapa? 14? Berapa coba? Saya lupa jam. Saya lihat itu sampai 14.30 ya, kalau nggak salah ya. ada kalau dia sampai operasional Kelas itu sorry, jam 15 ya. Kalian sampai jam 15. Jadi yang dikumpulkan hanya PDF-nya aja ya. Jadi PDF
codingnya di screenshot, lalu hasil akhirnya juga di screenshot. Ya, diharapkan tidak ada yang copas, karena inputan itu pasti berbeda-beda, nggak mungkin inputan itu nilainya sama gitu misalnya. Ya, jadi dipastikan Anda mengerjakan sendiri ya, tidak copas, biar ada ilmunya gitu ya, biar kalian juga paham cara kerja dalam algoritma, khususnya menggunakan array 2 dimensi. Ini belum multi dimensi tapi udah lumayan berat ya. Nanti kalau udah multi dimensi lebih susah lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? PDF ya, file PDF kumpulin, jangan bahasa asingnya. Oke ya. Kalau tidak ada lagi, saya absen dulu ya sebentar. Abdurrahman Al-Ghifari, Hadir, Pak. Abian, Hadir, Pak. oke. Afifah, Hadir, Pak. Erlangga, Hadir, Pak. Alicia, Hadir, Pak. Arthur, Hadir. Aurelio Rabani, nggak ada. Bimo Dwi, Aurelio ada. Bimo Dwi, Hadir, Pak. Devin, Hadir, Pak.